kemarin dari pihak pemerintah Kabupaten Manggarai bersama tentara Ya, antara Polri, Pol PP. melakukan dengan Pol PP melakukan pembongkaran pasar. Kira-kira reaksi dari Bapak yang selaku pemilik stand kemarin ini bagaimana terkait yang dilakukan oleh pemerintah bersama aparat TNI dan Polri? Kalau saya pribadi begini, selaku pengguna jasa pasar, kalau yang ditertibkan itu umpama para PKL atau pedagang-pedagang di pinggir jalan itu wajar-wajar saja bagi saya. Tetapi imbasnya ke kita yang sudah punya diterbitkan SKRD sama pemerintah, yang notabene kita sudah bayar pajak. Nah, itu dibongkar pula. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga siap sebenarnya itu untuk dipindahkan ke Pasar Puni. Tetapi saya rasa di Pasar Puni tidak sesuai dengan yang kami harapkan pengguna jasa pasar yang sebelumnya di sini. Kemudian di poin berikutnya saya katakan dengan ITE, sudah berulang kali, orang sudah mencoba untuk menjual Pasar Puni, tapi rata-rata para pedagang jual tanah pada akhirnya, kadang-kadang jual rumah dan punya utang. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya lagi, rata-rata kita penjual sini atau pedagang di sini itu punya kredit kur. Bagaimana kita bisa membayar ke pemerintah kalau umpama penertibannya tidak seperti ini? Itu harapan saya. Bapak, dengan insiden kemarin kira-kira Bapak merasa bagaimana ya terhadap perilaku yang dilakukan oleh pihak pemerintah? Yang pertama, kita sangat kecewa, jujur. Sangat kecewa dan sangat dirugikan. Bentuk operasi yang kemarin itu saya rasa kalau penertiban bukan. Sepertinya saya rasa itu di luar sisi kemanusiaan saya lihat. Saya tidak pernah segan-segan untuk ngomong, tidak pernah ragu-ragu untuk ngomong. Sebelum mereka melakukan penertiban kemarin itu apakah mereka ada informasi dulu kepada pengguna jasa pasar? Benar, itu harus saya akui juga. Saya akui juga bahwa jauh sebelumnya mereka menyampaikan bahwa di sini akan ada penertiban, bahwa dialokasikan pindah ke Pasar Puni. Tetapi bagaimana kita bisa pindah ke Pasar Puni? Sementara di atas belum disiapkan pada yang pasti. Tempatnya tidak layak, kemudian jalan akses masuk pun tidak benar, baru digusur kemarin sore. Setelah ada penertiban, di mana mereka punya tanggung jawab selama ini? Saya hanya butuh mereka punya tanggung jawab. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, pada jauh sebelumnya mereka katakan, saya sudah pernah berkoordinasi dengan orang Dispenda. Apakah tempat-tempat yang sudah diterbitkan SKRD-nya sudah dipajak, tidak dibongkar? Mereka katakan, baju dinas adalah taruhannya, kalau yang dibongkar. Sony Nenggang. Sony, pegawai Dispenda. Saya pernah sampaikan dengan dia, bagaimana dengan stand-stand yang punya SKRD? Apa itu dibongkar? Dia bilang tidak akan dibongkar. Tapi bukti nyatanya kemarin punya SKRD, tidak punya SKRD, sapu. Bukti ini kan kemarin sudah ini, hasilnya ini kemarin. Ini kan sudah diterbitkan SK 2022. Bukti pajak. Dan jujur saya ngomong, saya tidak pernah takut dengan siapa. Jujur saya katakan, sebelum terbit SKRD, saya store 15 juta demi SKRD. Itu di luar pajak, Pak. Ke Sony. Pegawai Dispenda. Menurut dia bahwa itu adalah permintaan dari kabitnya. Hanya saya tidak tahu kabitnya, saya sudah lupa kabit tahun 2022 itu siapa kabitnya. Ompi, lapak yang sudah SKRD itu termasuk yang dibongkar kemarin ya? Yang dibongkar kemarin. Oh. Sementara bekas ini. Iya. Itu tahun berapa Ompi serahkan uang itu? Saya serahkan uang itu 1 hari sebelum terbit SKRD tahun 2022. Sejumlah berapa? Mungkin dipertegas 15 juta ya. Saya 4 orang. Ya. Lalu kemudian lapak kemarin juga yang sudah menerbitkan SKRD itu dibongkar semua. Dibongkar. Apa yang mau disampaikan Ompi terkait dengan itu? Kalau saya, poin pertamanya, tolong kalau bertindak, saya minta hanya seadil-adilnya. Kemudian saya minta aturannya SKRD itu sistem berlakunya bagaimana? Karena menurut mereka informasikan kemarin itu, ini SKRD yang hanya berlaku 2024. Tetapi kenapa tidak ada pemberitahuan kepada saya sebelumnya? Bahwa kamu hanya cukup sampai 2024, tidak boleh bayar pajak lagi 2025. Hasil akhirnya kita kecewa. Di mana rasa kepercayaan saya terhadap pemerintah? Tidak ada. Oke, Ompi, terkait dengan kehadiran pemerintah Kabupaten Manggarai kemarin, apa dampak hari ini terkait dengan pelaku pasar? Karena mengingat juga saudara-saudara atau masyarakat yang ada di sini ini hari ini tidak berjualan lagi. Kira-kira dampak secara ekonominya bagaimana, Ompi? Lebih baik saya transparan saja, saya katakan, kita lihat sendiri, semua pada nganggur. Iya. Berapa orang ini baru satu titik.
Kalau kita berjalan dari satu titik ke titik lain, 10 titik, sebegitu juga orang-orang nganggur di pasar Impersutek. Ya. Orang mau beli barang takut, mau belanja takut, mau jual di mana? Mau jual di Kuning, di atas tempatnya belum sibuk dijual apa, di tempat untuk berjualan. Lalu apa yang mau disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai? Kalau saya pribadi katakan, saya selaku pengguna jasa pasar Impersutek, boleh-boleh saja mereka pindahkan kita ke pasar Kuning, tetapi kita minta wadahnya, tempatnya di atas yang layak. Layak Buat tidak? penjeli, buat pembeli dan penjual. Dipindahkan semua. Akses masuknya boleh. Dan itu yang poin pertama. Yang kedua, kalau sekaligus tutup pasar Impersutek, tutup sekalian. Daripada sini semua. Jangan ada yang dibuka di sana, buka di sini, satu titik. Gitu saja. Lalu terkait pendekatan terkait pemerintah Kabupaten Manggarai dengan pelaku pasar, apa yang dinilai oleh Om Pis waktu peristiwa kemarin? Kalau saya melihat ini kan, khususnya orang Dispenda, yang terbitkan SKRD atas nama saya kan orang Dispenda. Iya. Tetapi ada pembongkaran kemarin, mereka tidak pernah tunjuk wajah di sini, tidak bertanggung jawab. Sebenarnya, secara pribadi, itu saja saya katakan, kalau kemarin boleh-boleh saja, boleh pengotot untuk pembongkaran stan yang sudah keluar terbitkan SKRD, tetapi Dispenda harus dampingi saya. Karena mereka sudah harus terima Rp1.000 uang masyarakat, pemerintah harus tanggung jawab. Opi, ini terakhir mengingat juga beberapa informasi yang kita dapat, memang masyarakat juga menginginkan pasar ini juga bersih. Katakanlah misalnya Om Pi dan kawan-kawan tetap bertahan di sini, apakah menjamin juga untuk ke depan terkait dengan kebersihan? Dari awal saya sudah sampaikan, pasar itu kalau mau indah atau kalau mau bersih, serahkan ke pihak ketiga, ke swasta. Saya sudah berapa kali sampaikan itu. Karena jujur saja, cara kerja, sistematis kerja orang swasta dan orang pegawai PNS, ASN itu berbeda. Karena mereka itu hanya sistem gaji bulan. Sementara kalau swasta yang kelola pasar ini kan, dari A sampai Z jelas mereka tanggung jawab. Masalah sampahnya, keamanannya, lampunya, dan yang lain-lain. Itu kalau pihak ketiga yang kelola. Tapi kalau sampai pemerintah yang kelola terus sampai kapan, tidak akan selesai persoalannya. Oke, apakah ada niat untuk bertemu dengan pemerintah Kabupaten Manggarai, dalam hal ini Pak Bupati ke depannya, ataukah adakah niat dari Pak Bupati selama ini untuk bertemu dengan pelaku pasar di sini? Kalau saya sangat siap secara pribadi, 24 jam saya ketika saya dibutuhkan atau dipanggil saya siap. Ya. 24 jam. Mungkin ada tambahan dari Kai. Saya juga saya mau tambahan. Kalau namanya pasar itu dari satu produk tidak boleh bagi dua produk. Karena apa? Pedagang ini dia butuh cari keuntungan, bukan cari kerugian. Yang kami butuh sekarang dari pihak pemerintah, dia harus tanggapi dari sebagian jumlah banyak pasar. Karena zaman sekarang ini lebih banyak pedagang nganggur. Yang kami butuh sekarang ini, saya minta dengan pemerintah ini, tidak boleh bagi dua pasar. Cukup satu saja pasar. Cukup satu. Kalau untuk bagi dua tidak bisa. Itu saja saya bisa sampaikan. Kalau kakak sendiri pelaku pasar sebagai apa? Penjual ikan. Penjual ikan. Oke. Untuk hari ini bagaimana pendapatannya kakak? Kalau untuk Dengan hari dampak ini kemarin? saya tidak bisa target. Karena apa? Orang sudah takut semua datang ke sini. Itu bisa jual. Ketika kami ada jualan di sini, ini berapa menit lalu, Pol PP sudah datang usir. Kami bukan arah salah siapa dengan pihak dengan negara, tidak. Kami ini masyarakat penjual pedagang kaki lima. Kami melahkai. Kami juga butuh hidup. Belum dia ada bertindakan di sini, paling tidak dia berkomunikasi dulu. Buat peraturan daerah itu bagaimana dengan masyarakat? Tidak boleh buat perda itu terbitkan sendiri tanpa mengetahui dari pihak pedagang kaki lima. Sejak kapan Bapak DPR datang sini? Tidak ada, Pak. Lalu kakak, terkait dengan kehadiran mereka kemarin, penilaian dites sebagai pelaku pasar untuk pendekatannya bagaimana? Kalau penilaian saya itu, kalau setiap pendekatan kemarin itu, saya rasa sangat kecewa sekali. Yang kami kecewa itu, dia beri tindakan yang tidak jelas. Tidak jelas. Sangat merugikan pedagang kaki lima. Kami punya beli barang kemarin sampai berapa puluh juta satu orang per kepala.
10 kepala di sini berarti ratusan juta, Pak. Iya. Kita punya kerja di sini tertekan dari bank. Iya. Ketika kami punya kerja tidak dapat hasil, contohnya kemarin sampai hari ini, bagaimana? Risikonya kena siapa? Bukan kena pemerintah. Iya. Ya hanya satu pihak saja. Tertekankan masyarakat supaya ditertibkan. Kami terima. Ditertibkan saja bisa kami terima. Iya. Karena dia kan sebagai perlindungan masyarakat. Tapi dengan cara yang begini kami tidak terima, Pak. Kakak, kalau misalkan pemerintah tetap ngotot untuk relokasi pelaku pasar kaki lima untuk ke Puni, bagaimana tanggapannya? Kalau tanggapan saya, kalau dia masih ditekankan dengan masyarakat, kami juga masih bisa bertahan. Kami bukan tolak dia punya aturan. Makanya bukan tolak. Kalau memang pasar itu di Puni semua, arahkan ke Puni, tapi siapkan dulu dia punya tempat di atas. Iya. Siapkan dulu. Siapa saja, kalau kita makan nasi di atas tanah tidak bisa pak, otomatis kita harus pakai piring. Begitu. Terima kasih, kayak mungkin nama lengkap kayak Timotius Pantas, penjual Teranggi, Ayo. Desa Golobatu. Terima kasih